أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض. Lillahi, kepunyaan Allah lah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika kamu menampakkan, tuzhiru atau menzohirkan kamu, ma fi anfusikum, apa-apa yang ada dalam diri kamu, minas su'i, dari kejelekan, wal azmi alaih, dan juga azam kepada pekerjaan yang jelek. Autufuhu, atau menyembunyikan kamu dari itu, tusirruhu, atau menyamarkan kamu dalam hal ini, yuhasibkum, maka akan menghisab kepada kamu, yukhbirkum, jelasnya memberitahu kepada kamu semua, bihillah, terhadap hal itu siapa Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayaghfir liman yasha, kemudian Allah mengampuni kepada siapa yang dikehendaki, al-maghfirata lahu, dengan memberikan ampunan kepada orang itu, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa minhu muhasabatukum wa jazaa'ukum, dan sebagian daripada kekuasaan Allah itu adalah muhasabatukum, menghisab diri kamu, wa jazaa'ukum, dan juga membalas kepada kamu semua. Di dalam ayat ini, yang pertama ini, Allah memberitahukan kepada kita semua bahwasanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dari sini nampak sekali Allah memberitahukan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, bahwa langit dan bumi, apa yang ada di langit, bukan sekedar langit dan bumi, tetapi apa yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi itu kepunyaan Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang ada di langit dan di bumi itu dengan seluruh isinya, bukan hanya langit dan bumi, tapi seluruh isinya, seluruh apa saja yang ada di langit, termasuk makhluk-makhluk yang ada di langit, termasuk hazanah yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk hazanah yang ada di bumi, dengan segala isinya itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah, kepunyaan Allah. Wa in tubdu, dan apabila kamu menampakkan atau menzahirkan apa yang ada dalam diri kamu, maupun kamu sembunyikan apa yang ada di dalam diri kamu, maka Allah akan menghisab itu semua pada yaumil qiyamah. Nah, di sini nampak sekali terlihat bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah. Jadi apa yang kita zahirkan, apa yang kita nampakkan, atau apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, itu semua akan dihisab oleh Allah. Artinya berada dalam pengetahuan Allah, mengetahui tentang itu. Allah mengetahui tentang itu, dan itu akan dihisab oleh Allah pada yaumul qiyamah nanti. Ada perhitungannya.
perbuatan yang terang-terangan ataupun perbuatan yang sembunyi-sembunyi, amal yang nyata-nyata maupun yang sembunyi-sembunyi, itu tidak akan lepas daripada pengetahuan Allah, dan semuanya akan dihisab, semuanya akan diperhitungkan pada yaumil qiyamah. Nah, bagi orang yang beriman, beramal soleh atau melakukan kebaikan, sirri wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu merupakan sebuah kebajikan yang kita yakini semua berada dalam pengetahuan Allah dan akan dihisab. Oleh karena itu, ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita beramal, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, bagi orang yang beriman dan berkeyakinan kepada Allah, tetap sama. Apakah dia beramal secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bagi dia sama saja, tidak ada bedanya. Karena yang diharapkan adalah ridha Allah. Karena dia berkeyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan, apa yang setiap dia kerjakan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Wa yaghfir liman yasha. Nah, kemudian Allah di sini mengampuni kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah juga mengazab atau menyiksa kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menghisab, memberikan pahala dan sebagainya. Itu Maha berkuasa. Nah, di sini tegas sekali bahwa yang berhak mengampuni itu Allah, yang berhak menyiksa itu adalah Allah. Ya. Artinya terserah Allah. Mau mengampuni siapa, mau mengazab siapa, menyiksa siapa, terserah Allah. Terserah karakternya Allah. Ya. Allah itu Maha Pengampun, dan Allah juga Maha Adil di dalam menentukan siapa yang pantas untuk diampuni dan siapa yang pantas untuk kena azab. Semua berada dalam kekuasaan Allah. Amanah, telah beriman, shaddaqa, membenarkan Rasul. Siapa Rasul? Yaitu Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bima unzila ilaihi min rabbih, terhadap apa yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, min rabbih, dari Tuhan. Minal Al-Quran, yaitu dari Al-Quran. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Atfun alaihi. Nah, kata wal mu'minuna ini menjadi atof atau kalimat sambung daripada Rasul. Artinya di sini bahwa Rasul dan orang-orang beriman itu, kaum mukminin, Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, itu beriman kepada apa-apa yang diturunkan dari Allah. Beriman. Kullun, dan setiap semuanya itu dan setiap itu, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, bil jam'i wal ifradi, baik secara keseluruhan maupun secara sendiri-sendiri, wa rusulihi, dan kepada para rasul-rasulnya. Yaquluna, kemudian pada berkata orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau orang-orang beriman itu berkata, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, tidak membeda-bedakan kami semua, baina ahadin, di antara satu dengan yang lainnya, mir rusulih, dari rasul-rasulnya.
fanu'minu bi ba'din, kemudian kami beriman semua bi ba'din kepada sebagian, wa nakfuru dan ingkar kepada sebagian, kama fa'ala yahudu wan nasara, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Wa qalu sami'na, dan mengucapkanlah dan berkatalah orang-orang yang beriman itu, sami'na, kami mendengar. Ai ma umirna bihi, yaitu kepada apa-apa yang diperintahkan kepada kami semua, sama qabuli, dengan pendengaran menerima, dengan pendengaran menerima. Wa ta'na, dan kami taat atau menurut, kami nurut. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Dan kategori orang yang beriman itu tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita semua dalam akidah Islamnya tidak boleh membeda-bedakan kepada rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak membedakan antara satu yang lain. Artinya tidak beriman kepada satu rasul dan kemudian ingkar kepada rasul yang lain. Seluruhnya kita beriman. Di antaranya yang wajib diketahui adalah 25 nabi dan rasul. Itu yang wajib diketahui. Dan kita wajib beriman kepada 25 nabi dan rasul itu. Tidak boleh membeda-bedakan atau mengingkari salah satu daripada nabi itu. Apabila mengingkari salah satu, maka jatuhlah kepada kufur. Artinya tidak termasuk orang yang beriman. Nah, seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini hanya mengimani sebagian daripada rasul, tetapi ingkar kepada rasul yang lain. Ya. Maka ini tidak termasuk kategori orang yang beriman menurut Allah. Kemudian ciri orang yang beriman yang lain adalah, ciri orang yang beriman adalah sami'na, kami mendengar. Kami mendengar. Mendengar dalam hal ini berarti mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama qabul, mendengar untuk menuruti, mendengar untuk taat. Sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Itu ciri orang yang beriman. Ketika mendengar Al-Quran dibacakan, perintah-perintah Allah dibacakan, disampaikan ayat-ayat Allah tentang hukum-hukum Allah, maka jawaban orang yang beriman adalah sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Sedangkan jawaban orang-orang yang ingkar dan kufur itu sami'na wa asayna. Ini jawaban orang-orang kafir dan munafik. Sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkar. Didengar tapi tidak diturut. Itu jawaban orang kafir dan orang munafik. Tetapi orang beriman jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami turut kepada perintah Allah. Nas'aluka, kami memohon kepada Engkau, ghufranaka, ampunan darimu, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau lah kami akan dikembalikan. Al-marji'u bil ba'si, yaitu tempat kembalinya di yaumil ba's, di hari berbangkit nanti. Nah, ini ucapan orang-orang yang beriman. Dia memohon kepada Allah, ghufranak, pengampun. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Allah, kepada Engkau kami akan dikembalikan.
Ini keyakinan orang beriman. Dia senantiasa memohon ampun kepada Allah. Kemudian dia meyakini bahwa bagaimanapun suatu saat kami semua akan dikembalikan kepada Allah. Kami akan kembali kepada Allah pada hari berbangkit nanti. Artinya seluruh amal perbuatan akan diperhitungkan di sana. Diperhitungkan di sana. Memohon ampun kepada Allah, karena dengan menyadari ketika kita sami'na wa ata'na, walaupun kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat kepadamu ya Allah, tapi kami sebagai manusia yang dhaif, yang lemah dalam segala sisi, menyadari betapa masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Walaupun kami mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun kami dengar dan kami taat kepada perintah-Mu ya Allah, kami yakin kepada hukum-hukum-Mu ya Allah, kami yakin kepada ayat-ayat-Mu, kami dengar dan kami taat ya Allah. Tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita masih banyak hukum-hukum Allah yang tidak bisa kita laksanakan. Masih banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar. Masih banyak perintah-perintah Allah yang belum bisa kita tunaikan. Oleh karena itu, seorang mukmin akan selalu meminta ampun kepada Allah. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa yang dhaif, yang banyak kelemahan, baik secara fisik maupun secara ilmu, amat berat kita untuk melaksanakan semua perintah Allah secara sumur, secara kafah. Dan sangat dipastikan, bisa dipastikan akan terdapat banyak kekurangan-kekurangan, banyak ketidaksempurnaan di dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah tersebut. Maka amat layak kita sebagai orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ghufranaka ya Allah, ampunilah kami ya Allah atas segala kesalahan, kekeliruan kami, kelemahan, kedhaifan kami di dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ini adalah ucapan orang yang beriman sebagai bentuk kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat meyakini bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma nazzalatil ayah, dan ketika turun ayat-ayat itu, ayat wa in tubdu qablaha, sebelum turunnya ayat amanah Rasul, sebelum turun ayat amanah Rasul, syakkal mu'minun, maka laporan orang-orang yang beriman itu minal waswasati, dari perasaan waswas, wasyaqqa alaihimul muhasabatu, dan merasa berat kepada itu para sahabat. Muhasabatu dalam penjelasan biha, dalam urusan waswas itu. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat juga ketika ayat ini turun, amanah Rasul, kami beriman, ketika menyampaikan keimanan itu, para sahabat saja, para sahabat Rasul yang sudah dijamin masuk surga, yang hidupnya sehari-hari dengan Rasul, berada dalam bimbingan dan arahan dari Rasul, merasa berat, merasa tidak sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam ayat-ayatnya, merasa gelisah dalam diri. Ya Allah, bagaimana kami bisa melaksanakan hukum-hukum sementara kondisi kami sangat dhaif, sementara kondisi kami sangat lemah? Apakah kami akan sanggup untuk melaksanakan itu semua ya Allah? Ada perasaan gelisah di dalam diri para sahabat pada waktu itu.
kegelisahan para sahabat yang hidupnya bersama dengan Rasulullah. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita yang hidup sekarang di 1400 tahun yang lampau, yang kemudian, apakah ada kegelisahan itu dalam diri kita? Apakah kita yang sudah mengaku orang Islam dan Muslim ini merasa gelisah dalam diri kita tentang keimanan kita? Kita mengaku orang beriman, tapi adakah kegelisahan di dalam diri kita bahwa kita ini belum apa-apa di dalam melaksanakan keimanan itu? Di dalam pengakuan keimanan kita kepada Allah, apakah ada kegelisahan di dalam diri kita? Ataukah justru kita merasa biasa-biasa saja, merasa aman-aman saja, atau bahkan menganggap rendah, menganggap enteng terhadap perintah-perintah Allah? Padahal kita tidak hidup bersama Rasul, apalagi kita hidup di akhir zaman ini yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan kehidupan waktu di zaman Rasul. Oleh karena itu, turunlah ayat ini. Ayat ini untuk menghibur kegelisahan para sahabat tadi yang merasa khawatir tidak bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah secara sempurna tentunya. Karena pasti walaupun kita berkeinginan atau berusaha untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, pasti tidak akan sempurna. Pasti di dalamnya akan banyak kekurangan, belum lagi kekhilafan, kealfaan yang terjadi pada diri kita. Fanazala, maka turunlah ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, Allah tidak membebani nafsan kepada diri-diri kalian illa wus'aha, kecuali sebatas kesanggupan. Aima tas'ahu wa qudratuhu, yaitu menghabarkan ini kepada kesanggupan dari diri masing-masing. Ini menjadi kabar tentang kembali kepada kesanggupan diri masing-masing. Laha ma kasabat, terhadap diri itu apa yang mereka kerjakan atau yang dilakukan oleh diri itu. Minal khairi, dari kebaikan, ai sawabuhu, jelasnya di dalam balasannya. Wa alaiha, dan juga kemudaratan, maktasabat, dari apa yang dilakukan oleh diri. Minasyarri, dari kejelekan-kejelekan. Wizruhu, dan dosa-dosa. Wala yu'akhudh, dan tidak menyiksa ahadun, salah seorang, bidzambin, disebabkan dosanya ahadin, seseorang itu, wala bimalam yaksibuhu, yang tidak dikasab atau dilakukan oleh orang tersebut, mimma waswasat bihi nafsuhu, dari apa yang menimbulkan kewaswasan di dalam orang-orang tersebut. Nah, untuk menjawab kegelisahan tadi, turunlah ayat ini bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Dan Allah hanya membalas apa yang dikerjakan sesuai kesanggupannya, baik itu kebaikan
maupun keburukan. Kemudian Allah tidak menyiksa salah seorang dari dosa yang tidak dilakukan. Jadi kalau orang itu tidak melakukan dosa, Allah tidak akan menyiksa. Ini jawaban Allah kepada kegelisahan para sahabat pada itu. Dan sekaligus juga jawaban bagi kita semua yang tentu saja kadar keimanannya, kadar ketakwaannya sangat jauh di bawah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita lebih layak lagi untuk merasa khawatir, untuk memohon kepada Allah. Dan ayat ini merupakan ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa, merupakan karunia yang besar bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, yang segala kekurangan dan kelemahan itu dimaklumi dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan berkatalah kamu semua, Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami semua, bil iqab, dengan siksaan, inna sina, apabila kami lupa, au akhtona, atau atas kesalahan kami semua. Tarakna shawab, juga jelasnya di sini meninggalkan kami dari kebenaran. Akhtona, jadi kesalahan itu artinya meninggalkan dari kebenaran. La an abdin, tarakna shawaba la an abdin, ya. Tarakna shawaba la an amdin, meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, bukan disengaja. Jadi kita bermohon kepada Allah sebagai umat Rasul di sini, memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami semua apabila kami lupa. Ya Allah, ini indah sekali kalimat ini, bermohon sebaiknya kita dawamkan, kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah, karena kita menyadari diri kita ini sangat dhaif, menyadari kita ini sangat lemah di dalam urusan apapun, terutama di dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Layak kita sangat layak untuk mengatakan Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, jangan Engkau menyiksa kami, inna sina, apabila kami lupa, au akhtona, atau kami meninggalkan kebenaran, atau kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja, bukan kesalahan yang disengaja. Karena kalau kesalahan yang disengaja itu jelas akan mendapat balasan yang setimpal. Tapi kita mohonkan kesalahan yang tidak disengaja ini, jangan Kau siksa kami ya Allah. Ini bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, sangat dimungkinkan kita melakukan kesalahan diri kita karena lupa atau tidak sengaja. Nah, ini agar tidak disiksa kita oleh Allah, agar tidak dihisab ini apabila kita lupa ya Allah, apabila kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja, jangan kami disiksa ya Allah. Kama akhadta bihi, seperti apa yang telah diberikan siksa oleh Engkau kepada orang-orang yang melakukan itu, man qablana, dari orang-orang yang sebelum kami. Wa qad rafa'allahu dzalika, dan kemudian Allah mengangkat dzalika, siksaan itu, ana hadhihi ummah, dari umat ini, dari umat Rasulullah. Ini merupakan karunia yang luar biasa. Sebab kalau umat-umat yang terdahulu
sangat berat siksaannya ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Nah, di sinilah karunia yang besar sekali lagi yang diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian Allah aminkan, kemudian Allah kabulkan itu. Kemudian Allah kabulkan itu. Nah, aku kabulkan. Ketika kamu lupa, ketika kamu tidak sengaja melakukan, aku kabulkan, aku maafkan. Ini adalah ayat terakhir yang sangat indah sekali. Memberikan optimisme kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita untuk terus beramal soleh, untuk melakukan seluruh kebaikan. Walaupun di dalam diri kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan, jangan pernah berhenti untuk beramal, jangan pernah berhenti untuk beribadah. Teruslah istiqamah di jalan Allah, teruslah laksanakan perintah-perintah Allah, walaupun masih banyak kekurangan, walaupun masih banyak kelemahan, walaupun tidak sempurna. Ayat inilah yang meringankan itu. Ini adalah janji dari Allah. Ini harapan besar kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Karunia terbesar dari Allah kepada Rasul Muhammad dan juga kepada umatnya di akhir zaman. Kama warada fil hadis, seperti apa yang sampaikan dalam hadis, fasu'aluhu tirafu bi ni'matillah, maka permintaan yang demikian yang dikatakan dalam hadis itu telah diiktiraf sebagai nikmat dari Allah. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Allah karim. Beruntung sekali kita sebagai umat Rasulullah SAW, bahwa kehilafan kita, kekurangan kita itu dimaafkan. Ini memberi optimisme kepada kita, harapan yang besar. Ini menjadi roja bagi kita, harapan kita kepada Allah. Walaupun kita masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, jangan pernah berhenti. Tetaplah jalan Allah, tetaplah beribadah, tetaplah istiqamah melakukan amal saleh. Kemudian orang beriman ini akan berkata lagi, Rabbana wa la tahmil alaina, wahai Tuhan kami, wa la tahmil alaina, janganlah engkau menimpakan kepada kami durran. Rabbana wa la tahmil alaina isran, janganlah menimpakan kepada kami isran, sesuatu hal yang memberatkan. Amran yasqulu alaina hamluhu, yaitu dari apa yang memberatkan kepada kami dari setiap perintah-perintah. Kita minta diringankan. Rabbana wa la tahmil alaina isran, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memberatkan kepada kami semua dari perintah-perintah yang diberikan kepada kami, kama hamaltahu, seperti apa yang telah ditimpakan alal ladina, kepada orang-orang min qablina, sebelum kami. Ayat Bani Israel, yaitu dari Bani Israel. Jadi apa-apa hukum-hukum yang diberlakukan kepada Bani Israel atau umat-umat terdahulu itu, mohon kepada Allah jangan diberikan kepada kami, karena kami tidak akan sanggup untuk menerima perintah-perintah seperti yang terjadi pada zaman Bani Israel. Apa diantaranya? Min qatlin nafsi, yaitu membunuh sendiri. Apabila min fit taubati, ketika bertaubat. Jadi kalau dalam zaman Bani Israel itu, kalau orang itu bertaubat dari dosa,
Hukumannya apa supaya tobatnya diterima? Dia harus membunuh dirinya sendiri. Bayangkan kalau ini berlaku pada kita. Berapa banyak manusia yang ingin bertobat kemudian harus membunuh diri sendiri. Masya Allah, tidak akan sanggup. Oleh karena itu di sini kita meminta kepada Allah kalimat ini, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina wa ikhrajir rub'il mal, atau mengeluarkan seperti perintah zakat. Kalau seandainya tidak berzakat kemudian dibunuh. Wa qardi mawdi'in najasah, atau menggunting tempat yang kena najis. Jadi kalau di zaman umat-umat terdahulu, baju kita kena najis terus digunting, dibuang. Berat sekali ya. Setiap pakaian yang kena najis digunting, dibuang, bukan dicuci seperti sekarang. Kalau sekarang kan dicuci, cukup dengan dicuci bersih. Kalau dulu digunting, nah ini hukum-hukum ini sangat berat. Oleh karena itu Rasulullah berdoa kepada Allah, kemudian turunlah ayat ini. Ini merupakan permohonan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Allah kabulkan permohonan ini, Allah kabulkan. Kemudian berdoa lagi orang-orang mukmin, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata. Wahai Tuhan kami, wa la tuhammilna, janganlah Engkau timpakan kepada kami semua ma la taqata, dari apa yang tidak ada kekuasaan atau kemampuan. Kuwata, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan lana di dalam diri kami, bihi, dari apa yang diperintahkan itu. Minat takalifi, dari apa-apa yang diperintahkan, diwajibkan, wal bala'i, dan juga bahaya-bahaya. Kita memohon kepada Allah agar tidak ditimpakan apa yang tidak kami sanggup untuk menanggung. Dalam hal apa? Dalam hal kewajiban-kewajiban. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang tidak kami sanggup untuk menanggung, dan juga dari bala bencana yang tidak sanggup kita tanggung. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak diberi cobaan yang melampaui kesanggupan kita, tidak diberikan bencana yang melampaui kesanggupan kita, tidak diberikan ujian yang kita tidak sanggup untuk menerima ujian itu. Ini doa ini. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Kemudian doa ini diakhiri dengan wa'fu anna, maafkanlah kami semua ya Allah. Imhu dzunubana, yaitu menghapus dari dosa-dosa kami semua. Waghfir lana, ampunilah kami semua ya Allah. Warhamna, dan rahmatilah kami, sayangilah kami ya Allah. Fir rahmati, dengan rahmat kasih sayang ziyadah yang bertambah-tambah. Ala maghfiratin, dengan pengampunan. Artinya kita memohon kepada Allah agar ampunan itu terus menerus sampai akhir hayat kita. Setiap kita melakukan kesalahan diampuni, setiap kita melakukan dosa diampuni, setiap kita melakukan kekeliruan dimaafkan oleh Allah. Apalagi kekeliruan itu tidak kita sengaja, kesalahan itu kita tidak sengaja, kita minta diampuni oleh Allah. Dan ditutup doa ini dengan pengakuan yang tulus dari kita, Anta Maulana, Engkau pelindung kami ya Allah, Sayyiduna wa mutawalli umurina, Engkau pelindung kami
yang mengurus setiap urusan-urusan kami. Anta maulana. Jadi ketika kita mengatakan engkau pelindung kami, di dalam hati kita penuh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita berlindung, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan, dan satu-satunya yang mengurus kehidupan kita lahir dan batin. Itu yang muncul di dalam diri kita ketika menyampaikan kalimat ini. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atau menangkanlah kami dari orang-orang kafir. Kita memohon kepada Allah di akhir kalimat ayat ini agar kita ditolong dari orang-orang kafir. Dalam hal apa pertolongan itu? Biiqamatil hujjah, yaitu tegaknya hujjah, tegaknya argumen-argumen, tegaknya dinul Islam. Walau ghalabati fi qitali, dan menimpakan di dalam peperangan untuk membunuh orang-orang kafir, diberikan pertolongan ketika berperang dengan orang kafir. Fa inna bi sya'nil maula, sebab sesungguhnya sebagian daripada apa yang dilakukan oleh penolong itu, maula kita yang melindungi kita itu, ayat suruh mauliyatu ala al-a'da, yaitu memenangkan kepada musuh-musuhnya. Fil hadis, dalam hadis di mana salat hadil ayat, tatkala turun ayat ini, faqaraha sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW membaca qila lahu, dan dikatakan akibat kulli kalimatin qad fa'altu. Begitulah seluruh kalimat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sering membaca ayat ini di dalam doa-doanya, di dalam doa-doanya. Jadi saudara-saudara sekalian, akhir surat Al-Baqarah ini merupakan kalimat yang istimewa. Ini merupakan pemberian dari Allah yang berbentuk doa dan pengakuan dalam diri kita untuk selalu disampaikan kepadanya. Dan Allah sudah menjawab kalimat ini dan mengijabahi kalimat-kalimat ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini surat Al-Baqarah telah kita rampungkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambah lagi dengan ujung kalimat surat Al-Baqarah ini akan menimbulkan karunia yang besar bagi kita semua, dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala macam hajat kehidupan kita di dunia wal akhirah. Kita mohon kepada Allah dengan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Rasulullah SAW, kita semua dan pada umumnya kaum muslimin muslimat dimanapun berada diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari segala macam kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, dan dimenangkan dari kaum-kaum kafir dan kaum-kaum yang zalim, disejahterakan lahir dan batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam penyampaian tafsir jalan ini. Hadallahu wa yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.